Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kita telah membaca hadis tentang dua riwayat menunjukkan ada seorang laki-laki di zaman Bani Israel meminumkan anjing dari air sumur, kemudian riwayat yang lain disebut dengan wanita yang penzina. Kita telah baca keterangan sedikit, kita menyambung syarah penjelasan hadis ini pada kalimat yang berikutnya. Qala rahimallah wa hadza misdaqu qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah misdaq, kebenaran ucapan An-Nabi alaihi salatu wassalam, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi, bahwa surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian dari tali sandalnya. Amalan seorang wanita yang hariannya atau waktu-waktunya itu melakukan zina, dan zina artinya berulang-ulang. Tetapi dengan amalan soleh yang lain, memberi minum seekor anjing dengan ikhlas, maka Allah pun bersyukur padanya dan mengampuni dosanya dan memasukkan dia dalam surga. Itu namanya lebih dekat surga itu, tidak jauh. Baik. Amalun yasirun sakarallahu bihi amilu hadal amal. Amalan yang ringan Allah bersyukur dengannya melakukan amalan dengan amalan ini. Wa ghafara lahu ad-dunubah, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni bagi dia dosa-dosanya. Wa adkhilhu atau wa adkhalahu al-jannata, dan Allah memasukkan dia ke dalam surga. Qala rahimallah, walamma haddatsa sallallahu alaihi wasallam as-sahabata bihadal hadis, tatkala Nabi SAW menceritakan para sahabatnya dengan hadis ini, wa kanu radhiyallahu anhum asadun nas atau hasadun nas hirsan ala ilmi. Dahulu para sahabat mereka ini orang yang paling berantusias terhadap ilmu. La min ajali ayya'lamu faqat, tidak dari sebab mengetahui saja, walakin min ajali ayya'lamu faya'malu, akan tetapi ilmu itu agar supaya dia mengetahuinya kemudian dia beramal. Sa'alu an-nabiyya alaihi salatu wassalam, mereka bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna lana fil bahaim ajrun, apakah bagi kami, apakah untuk kami di binatang-binatang hewan ternak ada pahala? Qala, berkata Nabi sallam, fi kulli dati kabdin ratabin ajrun, pada setiap yang memiliki hati yang basah itu ada pahala. Untuk kasih makan hewan, ya, itu ada pahalanya.
li'anna hadza kalbun minal bahaim. Jadi anjing ini termasuk binatang bahaim, binatang yang berkaki 4 masuk padanya. Fa kaifa yakunu li hada rajul alladhi saqahu hadal ajra al-'azimah? Maka bagaimana keadaan terhadap laki-laki ini yang memberi minum kepada anjing mendapatkan pahala yang besar? Fastaghribu dzalik wa lihada sa'alu an-nabiy sallam. Maka mereka pun merasa asing perkara yang demikian itu. Oleh sebab ini mereka bertanya kepada An-Nabi SAW. Meminum anjing saja, meminum anjing saja bisa dapatnya surga. Faqala, maka Nabi mengatakan fi kulli dzati kabdin ratabin ajrun, sebagaimana telah kita terjemahkan tadi. Al-kabidu ar-ratabah tahtaju ilal ma. Hati yang basah itu membutuhkan kepada air. Li'annahu laulal ma'u laisat wa halaka al-hayawan. Atau apa ini? Oh, bukan laisat ya. La yabisat. Nah, tulisannya enggak kelihatan. Kalau seandainya air itu tidak membasahi, maka binasalah hewan-hewan itu. Jadi hati yang basah membutuhkan air juga. Maka ketika kita beri minum, beri makan, dan seterusnya, maka itu adalah pahala. Idzan, kalau begitu, na'khudhu min hadza qaidah. Oleh sebab ini kita mengambil dari kisah ini kaidah. Wa hiya, yaitu anna Rasulullah alaihi salatu wassalam idza qassa alaina qissatan min Bani Israil fadzalika min ajli an na'tabira biha wa an na'khudha minha 'adatan wa ibratan. Yaitu apabila Nabi mengkisahkan kepada kita kisah, cerita dari kalangan Bani Israil, maka yang demikian itu dengan sebab untuk kita atau untuk kita mengambil ibrah dengannya, atau mengambil daripadanya pelajaran dan ibrah itu sendiri. Wa hada kama qala Allah azza wa jalla, dan ini sebagaimana Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Yusuf ayat 111. Dan sungguh pada kisah-kisah mereka itu ada ibrah, pelajaran yang bisa diambil bagi orang-orang yang memiliki akal. Baik. Demikian. Jadi kita bisa mengambil pelajaran dari cerita Bani Israil ini. Beramal soleh, ikhlas sekecil apapun. Dan kita tidak tahu letak kesyukuran Allah kepada kita dari suatu amalan. Allah menerimanya. Wa fi riwayatin ukhra, dalam satu riwayat yang lain, wa la'allaha qissatun ukhra. Ini kemungkinan kisah yang lain pula, tidak sama. Karena yang namanya kejadian itu tidak hanya satu kali. Namanya memberi minum anjing itu kan tidak hanya kejadian sekali. Itu tadi laki-laki. Sekarang kejadian yang lain. Annamra'atan baghyan min baghaya Bani Israil. Ada seorang wanita penzina. Ya, pada kisah yang lain dia juga memberi minum anjing, sama. Kebetulan kisahnya mirip. Ya. Kemudian baghyan minal baghaya, yakni annaha tumarisuz zina. Dia terus tumaris, mumarasah, terus melakukan zina. Ya. Wal'iyadu billah, dan kita minta perlindungan kepada Allah dari perbuatan ini. Ra'at kalban yatufu biraqiyatin. Dia melihat ada seekor anjing itu berputar-putar, berkeliling di sekitar sumur. Yakni yaduru 'alaiha atasan. Dia berputar di sumur tersebut dalam kondisi haus. Lakin la yumkin ay yasila ilal ma. Tetapi tidak mungkin dia sampai kepada air, karena sumur itu harus turun
yang membutuhkan anak tangga dan semacamnya. Li'anna raqiyah hiya bi'run, karena raqiyah itu bahasa lainnya adalah bi'run, itu sumur. Fanaza'at mukuha atau mukoha, yakni al-khuf alladhi talbasuhu wastaqat lahu bihi min hadal bi'r fa ghafara laha. Kemudian dia pun mencabut sepatunya, itu khuf maksudnya, yang dia menggunakannya, dan kemudian dia meminumkan ya, atau mengambil untuk anjing tersebut ya dari sumur ini, maka kemudian Allah pun mengampuni dia. Ya. Wa hadhihi hiya al-qissah ats-tsaniyah, dan ini adalah kisah yang kedua. Ya. Fadalla hadza ala anna al-bahaim fiha ajrun, menunjukkan bahwasanya ini binatang-binatang bahaim itu padanya ada pahala. Kullu bahimatin ahsanta laha bisaqyin aw it'amin aw wiqayatin min harrin aw wiqayatin min baradin sawa'un kanat laka aw li ghairika min bani adam aw kanat min sawa'im fa inna laka fi dzalik ajran indallahi azza wa jalla. Setiap bahimah, binatang, hewan, engkau melakukan kebaikan kepadanya dengan memberi minum atau memberi makan atau melindunginya dari panas atau melindunginya dari dingin. Jadi jangan main-main rasa panas, malah diusir dari tempat perlindungannya ya. Ayamnya lagi di bawah pohon kamu mulai usir, itu panas, lagi panas itu. Ya, nggak terasa kan kita kadang-kadang melindungi dari panas atau dari dingin. Sawa'un kanat, sama saja keadaan itu, laka bagimu, artinya milikmu atau milik orang lain, min bani Adam, dari manusia ini, au kanat minas sawaim, atau dari miliknya pengembala, fa inna laka fi dzalik ajran indallah, maka bagimu dalam perbuatan demikian itu ada pahala di sisi Allah. Hada wa hunna bahaim fa kaifa bil adamiyyin, dan ini mereka itu adalah bahaim, hewan-hewan, maka bagaimana kalau kita itu memberi minum makan kepada manusia, adamiyyin ya, bagaimana itu? Idza ahsanta ilal adamiyyin kana asaddu wa aktsaru ajran. Kalau kamu itu berbuat baik kepada manusia, sungguh itu sangat lebih besar, lebih banyak pahalanya. Walihada qala Nabi alaihi salatu wassalam, oleh sebab ini Nabi pernah bersabda dalam hadis yang lain, man saqa musliman ala doma'in saqahu Allahu min ar-rahiqil makhtum. Barang siapa yang memberi minum seorang muslim dalam kondisi haus ya, Allah akan beri minum padanya dari ar-rahiqil makhtum, yaitu khamr yang murni, yang tanpa disegel. Khamr yang murni tanpa disegel. Kalau sudah disegel beda lagi. Gitu? Artinya barangnya masih sudah lama. Kalau belum disegel itu artinya barangnya masih apa? Baru. Ya. Ini di mana? Bukan di dunia ya, di akhirat. Karena kita tidak boleh minum khamr di dunia, tapi khamr di akhirat itu dihalalkan. Sesuatu yang diharamkan di dunia itu dihalalkan di akhirat penting. Dan hakikatnya tentunya beda. Hakikatnya beda. Baik. Yakni law kana waladuka as-saghiru waqafa indal baradah yaqulu laka iskini ma'an
ma asqaitahu wa huwa doman, ya, yaitu anakmu yang kecil berdiri di sisi al-baradah, yaitu di tempat yang dingin, tempat yang memberikan kedinginan padanya, dan berkata padamu, berilah aku minum air. Kemudian engkau memberi minum padanya, sedangkan dia dalam kondisi apa? Haus. Faqad saqaita musliman ala domain. Termasuk pula engkau telah memberikan seorang muslim dari atas dahaganya, atas hausnya. Itu pada anakmu muslim, ya, belum orang lain dan seterusnya. Fa inna Allaha yasqika minar rahiqil makhtum. Maka sesungguhnya Allah memberi minum padamu dari ar-rahiqil makhtum tadi, khamr yang murni di akhirat nanti. Ajrun katsirun walillahil hamdu. Pahala yang banyak dan milik Allah pujian. Ghanaimu walakin ay alqabi li hadhihi al-ghanaim. Ghanaimu, ghanam, binatang-binatang sejenis kambing dan seterusnya. Akan tetapi maksudnya alqabi li hadhihi al-ghanaim, yaitu engkau menghadapkan diri kepada bahaim gonaim ini. Aina ladhi yukhlisu an-niyah wa yahtasibu al-ajra 'ala Allah azza wa jalla. Itu maksudnya, ya, di mana yang kamu itu mengikhlaskan niat dan mengharapkan pahala atas Allah yang Maha Perkasa. Fa usika ya akhi wa nafsi an tahrisa daiman ala iktinam al-a'mal atau biniyah as-salihah hatta tadkhura laka indallah dakhran yaumal qiyamah. Maka aku berikan wasiat padamu wahai saudaraku, dan juga atas diriku sendiri, untuk berantusias, bersemangat terus menerus untuk memperhatikan amal-amal dengan niat yang salehah, sehingga engkau bisa menyimpan di sisi Allah simpanan pada hari kiamat. Simpanan pada hari kiamat. Fakam min amalin saghirin asbaha biniyati kabiran. Betapa banyak dari amal yang kecil dia menjadi dengan sebab niat menjadi besar. Wa kam min amalin kabirin asbaha bil ghafla saghiran. Betapa banyak pula amalan yang besar, ya, dengan sebab kelalaian menjadilah kecil daripada amalan tersebut. Barakallahu fikum. Nasihat yang bagus, yang baik untuk diulangi tentang niat yang salihah. Karena kita sudah melalui waktu-waktu dengan segala macam aktivitas kehidupan, dan semuanya adalah amal saleh, baik itu yang wajib maupun amal yang sunat maupun yang mubah. Semua itu bisa terhitung pahala kalau memiliki niat yang salihah, dan itu harus kita lakukan karena waktu berlalu. Jangan sampai kerugian itu bersama kita begitu saja, tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Selesai kita dari penjelasan hadis di atas. Kita masuk ke hadis yang baru. Qala rahimallahu ta'ala al-hadiyah asyarah. Hadis yang ke-11 dari bab ini. Anhu, ya, dari Abi Dar kemungkinan. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahri tariq kanat tu'dil muslimin. Rawahu Muslim. Nabi mengatakan, sungguh aku telah melihat seorang laki-laki yang berbulak-balik di surga pada sebab pohon yang dia telah memotongnya di tengah atau punggung jalan yang dahulu pohon tersebut mengganggu kaum muslimin. Rawahu Muslim.
Amalan yang sederhana, amalan yang kecil menghasilkan apa? Surga. Coba lihat, jalan-jalan banyak dari kebaikan. Jadi masuk padanya juga menyingkirkan gangguan dari jalan. Tidak harus memotong. Ini kan contoh. Ya namanya pohon ya dipotong. Kalau bukan pohon ya disingkirkan, dibuang. Ya tidak mengganggu orang yang berjalan. Wa fi riwayatin, pada satu riwayat, marra rajulun bi gusni sajaratin ala dhahri tariq faqala wallahi la unajjiyanna hadha anil muslimin la yu'dihim atau la yu'dihim fa udkhila al jannah. Baik. Dalam satu riwayat ada seorang melewati cabang dahan dari pohon di atas tengah jalan. Maka dia mengatakan, demi Allah aku akan memindahkan ini dari kaum muslimin yang tidak mengganggu mereka. Kemudian dimasukkan orang tersebut ke dalam surga. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat juga, lahuma, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bainama rajulun yamsi bi tariq wajada gusna saukin ala tariq fa akharuhu fa syakarallahu lahu fa ghafaralah. Tatkala seorang itu berjalan di jalan, dia mendapati ranting, cabang ranting daripada duri di jalan tersebut. Fa akharuhu, kemudian dia menyingkirkannya, maka kemudian Allah bersyukur kepadanya dan mengampuninya. Jadi di sini ada dua keadaan pahala. Pahala yang pertama surga, pahala yang kedua dari amalan itu pula Allah bersyukur padanya dan mengampuninya. Tentu ya, hadis-hadis yang sahih. Barakallahu fikum. Banyak sekali jalan-jalan kebaikan. Hanya sekarang kita mau mengambilnya atau tidak. Maka orang yang pandai, orang yang cerdas, dia menyayangi dirinya, maka dia pun akan berusaha untuk melakukan kebaikan untuk dirinya. Ya, jangan malas. Malas itu sifat tercela. Ya, Nabi SAW pun berlindung dari sifat malas. Ya. Asyarah, penjelasan. Qala al-allama Ibnu Utsaimin rahimahullah, telah berkata seorang yang alim, Ibnu Utsaimin, semoga Allah merahmatinya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala fi ma naqalahu an Abi Hurairah, berarti dari Abu Hurairah ini. Berkata Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, pada apa yang dia telah menukil dari sahabat Abu Hurairah, anin Nabi SAW, dari an-Nabi SAW, annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahril tariq kanat tu'dil muslimin, sebagaimana telah kita terjemahkan di atas. Wa fi riwayah al-ukhra, dalam satu riwayat yang lain, annahu dakhala al-jannata wa ghafarallahu lahu bisababin atau bisababi gusnin azalahu an tariqil muslimin. Itu dalam riwayat yang lain, dia masuk ke dalam surga dan Allah mengampuninya dengan sebab ranting pohon yang dia menyingkirkannya dari jalan kaum muslimin. Wa sawa'un kana hadzal gusnu min fawq yu'dihim min indihim ru'usihim, sama saja apakah ranting itu dari atas yang mengganggu mereka, ya, di atas kepala mereka, au min asfal yu'dihim min jihati arjulihim, atau dari sisi bawah yang mengganggu mereka dari arah kaki-kaki mereka. Sama saja apakah pohon yang rantingnya itu mengganggu kepala atau yang dari arah bawah ranting. Itu sama saja. Kemudian al-muhim, yang penting, annahu gusnu saukin yu'dil muslimin fa azalahu anit tariq.
yaitu bahwasanya itulah ranting duri yang mengganggu kaum muslimin, maka kemudian dia menyingkirkannya, menghilangkan dari jalan. Aba'adahu wa nahahu fasyakarallahu dalika wa adakhalahu al-jannata ma'a anna hadha al-ghusna idza adal muslimin fa inna ma yu'dihim fi abadanihim. Baik. Aba'adahu, dia menjauhkannya dan menyingkirkannya, maka Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepadanya dengan perbuatan itu. Allah masukkan dia dalam surga. Bersamaan dengan itu, ranting ya, apabila dia mengganggu kaum muslimin, maka hanya saja dia mengganggu di badan-badan mereka. Wa ma'adali ghafarallahu li hadzal rajul. Dengan sebab ini pula, walaupun itu hanya berkaitan dengan gangguan pada badan, maka Allah pun mengampuni orang tersebut. Wa adakhalahul jannata, dan memasukkan dalam surga. Mengganggunya itu mengganggu badan. Belum lagi kalau mengganggu tentang keimanan, mengganggu tentang yang lain, tentu lebih besar lagi. Itu bahasanya beliau itu di situ. Ya. Mengganggu badan saja dihilangkan itu sudah surga, apalagi mengganggu dalam masalah akidah dan seterusnya. Kemudian kita menyingkirkan, menghilangkan hal-hal yang mengganggu daripada akidah, maka itu perkara yang lebih besar tentunya. Fa fihi, pada hadis ini pula dalilun ala fadilati izalatil ada anit tariq, dalil yang menunjukkan adanya keutamaan menghilangkan gangguan dari jalan. Wa annahu sababun lidukhulil jannati, dan itu sungguhnya sebab masuk ke dalam surga. Sebab-sebab masuk dalam surga itu banyak, maka monggo kita melakukan semuanya kalau bisa. Kalau bisa kita mengambil yang terbanyaknya, kalau nggak bisa mengambil bagian dari hal yang masuk ke dalam surga minimal. Ya. Wa fihi, dalam hadis ini pula aidan juga dalilun ala annal jannata maujudatul an, dalil menunjukkan bahwa surga itu ada sekarang. Sudah, Allah Maha Kuasa. Dalil itu jelas bahwa Nabi Adam alaihissalam itu di mana dulu? Surga. Apa itu namanya jannatul khuld atau jannatul bukan khuld? Itu jannatul khuld. Tapi kenapa kok dia keluar dari surga? Nah, kata Ibnu Qayyim Jauziyah, yang namanya kekal dalam surga itu setelah hari kebangkitan. Adapun sebelumnya tidak terjadi demikian. Begitu aja jawabannya. Paham ini? Ya. Jadi itu surga asli, bukan surga dibahas sana sini. Surga asli itu, bukan surga yang lain, itu maksudnya. Ya, disebut oleh Ibnu Qayyim dalam tafsir Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ada dari tafsir Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Baik. Sekarang ada surga itu. Allah Maha Kuasa. Penghuninya sudah ada. Allah Maha Kuasa. Nanti akan datang penghuni yang berikutnya dari orang-orang kita ini yang dibangkitkan, ya, yang masuk dalam surga. Jadi enggak ada masalah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a hada rajula yataqallab fiha. Karena Nabi SAW melihat laki-laki ini berbulak-balik di surga dengan kehendak Allah. Bukan itu melihat dalam mimpi, itu melihat bayang-bayang, enggak. Nabi melihat dengan matanya. Jangan ditafsir-tafsirkan kecuali ada qarinah yang mendukungnya. Nabi SAW melihatnya dan surga itu ada. Wa hada amrun dalla alaihi alkitab wa sunnah, dan ini adalah perkara yang telah ditunjukkan oleh Alkitab dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Wa ajma alaihi ahlu sunnati wal jamaah, dan telah disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah bahwa surga itu ada. Wa annal jannata maujudatul an, bahwa surga itu ada sekarang. Itu ditunjukkan Al-Quran dan Sunnah dan kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah. Kamu mau menyelisihi, katanya ahlu sunnah, kamu mau menyelisihi ahlu sunnah lagi, itu namanya pendapatmu itu pendapat yang apa? Yang melenceng, karena sudah menyelisih kesepakatan. Dalam kaidah itu kalau sudah sepakat tidak boleh ada yang
menyelisihi, karena itu adalah dalil kekuatan dalam agama. Itu sudah seluruh madhab itu bersepakat padanya bahwa namanya ijma tidak boleh diselisihi, termasuk bagian dari apa dalam hukum Islam. Walihada qala Allah Ta'ala, oleh sebab ini Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kepada ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya langit-langit dan bumi, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ali Imran 153. Uiddat yakni huyiat, ya, disediakan. Wa hadza dalilun ala annaha mawjudatul ana. Ini menunjukkan pula, ayat ini pula menunjukkan bahwa dia ada. Kama anna nara aidan mawjudatul ana, sebagaimana api neraka juga ada sekarang ini. Uiddat lil kafirin, nanti disebutkan di ayat lain tentang api neraka, uiddat lil kafirin. Baik. Wala tafniyani abadan, keduanya itu tidak rusak, tidak fana. Keduanya apa? Maksudnya itu tidak rusak, tidak fana abadan, yaitu kekal. Khalaqahumallahu azza wa jalla lil baqa'i la fana'a lahumah. Allah telah menciptakan surga dan neraka itu untuk terus baqa, ada, dan tidak ada kefanaan, kerusakan pada keduanya, hancur. Wa man dakhalahuma la yufni aidan, faman kana min ahli jannah kana khalidan mukhalladan fiha abadan al-abidin. Barang siapa yang masuk kepada keduanya, surga dan neraka misalnya, masuk kedua itu maksudnya salah satunya, masuk neraka dan surga, masuk sana masuk sini, enggak ya. Kemudian dia tidak akan binasa, tidak akan hancur. Maka barang siapa yang dia penduduk surga, dia dikekalkan di dalam surga tersebut abadan abidin, terus abadan abidin. Ya. Wa man kana min ahli nar dakhalaha khalidan mukhalladan fiha abadan abidin. Nice. Abadan itu dikata abadan abidin, ya. Udah mantap udah. Saya nggak bisa dibantah lagi kalimat ini. Bukan abadan saja, abadan abidin. Terus abadi. Yang mengekalkan siapa? Allah Maha Kehendak, Allah Maha Berkuasa. Ya. Asalnya makhluk itu binasa, tapi Allah berkehendak makhluk-makhluk tertentu itu tidak binasa, seperti surga dan neraka. Ars, makhluk tidak akan binasa, Allah berkehendak untuk dia kekal. Kursi Allah juga makhluk, tapi Allah berkehendak untuk dia kekal. Ruh kita ini terus masuk surga, nanti ruh dengan jasadnya ada bersatu lagi, terus kekal. Apalagi mas, kolam, pena, Lauhul Mahfuz, terus kekal. Apa lagi? Tulang ekor manusia itu juga kekal, tidak akan hancur. Ada 8 disebutkan Ibnu Qayyim dalam Nuniyah. Baik. Kemudian fi hadal hadis, dalam hadis ini pula dalilun ala anna man azala anil muslimin al-ada falahu hadha thawabul azimu fi amrin hissiyyin. Menunjukkan pula orang yang menyingkirkan, menghilangkan dari kaum muslimin gangguan secara umum, ya, maka bagi dia ada pahala yang besar di dalam urusan yang berbentuk hissi yang bisa dirasakan oleh panca indera, yaitu gangguan misalnya tadi, gangguan pada badan kaum muslimin pun disingkirkan, ya, itu bisa. Fa kaifa bil amril ma'nawi, bagaimana dengan keadaan yang berkaitan dengan maknawi, gangguan-gangguan maknawi, masuk jin badannya, mas, ya, di ruqyah, ya, masuk badannya, ya, jin masuk ke dalam tubuh kaum muslimin, di ruqyah oleh seorang, kemudian dikeluarkanlah jin tersebut, ini pahalanya besar insya Allah subhanahu wa ta'ala.
Hunaka ba'dun nas waliyadzubillah. Di sana ada sebagian manusia kita berlindung padanya kepada Allah dari mereka ini. Ahlus syarrin wa bala'in. Pelaku kejelekan, pelaku yang membahayakan. Wa afkarun khabithah. Pikiran-pikiran mereka tuh pikiran yang jelek. Wa ahlakun sayyi'ah, akhlak-akhlak yang jelek pula. Ya, yasuddunan nasa an dinillah. Mereka mencegah manusia dari jalan Allah. Masya Allah. Ini gangguan terhadap seorang. Gangguan ini. Nah, kalau kamu bisa amar ma'ruf nahi munkar, pahalmu apa? Besar. Kemudian fa izalatu haula'i an tariqil muslimin afdalu bikatsirin. Maka kalau bisa menyingkirkan, menghilangkan mereka-mereka ini dari jalan kaum muslimin, itu lebih afdal dengan banyaknya, a'dhamu ajran, dan lebih besar pahalanya indallah di sisi Allah. Wa idza uzila ada haula'i, apabila bisa disingkirkan gangguan orang-orang ini yang mengganggu orang dari jalan Allah, idza kanu ashabu afkarin khabisatin sayyi'atin ilhadiyatin yuradda atau yuraddu alaiha wa tubtilu afkarahum. Yaitu apabila mereka adalah para pelaku pikiran-pikiran yang jelek, yang jahat, menyimpang, maka yuraddu, dibantah atasnya dan ditolak kepada pemikiran-pemikiran mereka. Fa illam yujdi dalik syai'an quti'at a'naquhum. Maka apabila tidak berguna yang demikian itu sedikit pun, maka dipotonglah dipenggalah leher-leher mereka. Ya, li'anna Allah yaqul fi kitabihil aziz, Allah berfirman dalam kitabul aziz, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu. Selesai, besok aja ya. Jadi ini berkaitan dengan musuh-musuh Allah. Itu juga bagian dari mengganggu, itu secara maknawi, mengganggu agama. Ya, barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.